Kita lanjutkan di uji non parametrik pada uji Wilcoxon. Di sini uji Wilcoxon digunakan untuk menguji dua sampel yang berhubungan. Jadi data diperoleh dari responden yang sama. Kemudian di sini kita ambil di buku latihan untuk yang Wilcoxon. Di sini seorang manajer ingin mengetahui apakah ada peningkatan kinerja karyawan setelah karyawan tersebut mengikuti pelatihan. Di sini sebelum pelatihan ini dilakukan, maka sampel yang nantinya akan dihitung kinerjanya di sini diuji dulu oleh manajer tersebut. Jadi di sini diperoleh skor kinerja karyawan berada di skala 85. Setelah dilakukan pelatihan, di sini untuk 10 sampel karyawan ini diperoleh nilai data 87, 85, 90, 95 dan seterusnya sampai dengan 86. Di sini manajer tersebut sesuai dengan tujuan pengujian dan melihat apakah kinerja karyawan mengalami peningkatan setelah pelatihan. Di sini kita uji dulu. Kita masukkan data tersebut ke PSBP. Jadi di sini ini adalah data sebelum. Jadi semua tadi untuk nilainya adalah 85. Kemudian sesudahnya ini adalah skor sesudah mengikuti pelatihan. Kita masuk ke analyze, kemudian non parametrik, kita pilih sampel berhubungan, dua sampel berhubungan. Kita masukkan di sini variabel 1 ini sesudah, kemudian variabel 2 sebelum. Kita centang di test type-nya, ini adalah Wilcoxon. Kita tekan OK. Kemudian kita peroleh ini adalah output dari pengujian. Yang perlu diperhatikan di sini, total ini menunjukkan jumlah data yang diamati. Jadi di sini ada 10 pasang data. Kemudian yang berikutnya di sini data yang memiliki skor negatif, ranking negatif. Di sini jumlahnya untuk jumlah peringkatnya ini adalah 13. Kemudian ini adalah data yang positif. Untuk skornya di sini ada 23. Jadi di sini data yang memiliki ranking positif dan negatif di sini jumlahnya ada 8 data. Untuk data types di sini ini adalah data yang bernilai 0. Jadi ini kita abaikan. Jadi saat kita ingin membandingkan dengan tabel, maka yang digunakan yang ini. Jumlah datanya ada 8 pasang data. Berikutnya, karena di sini manajer ingin mengetahui skor kinerja karyawan apakah mengalami peningkatan setelah pelatihan, maka kita kembali ke awal. Di sini ini adalah kaidah pengujian. Tadi ujinya ingin melihat apakah setelah pelatihan itu ada peningkatan atau tidak. Maka di sini kita gunakan kriteria pengujiannya itu yang ini. Jadi apakah setelah pelatihan ini mengalami peningkatan dari yang sebelum, maka yang kita pakai adalah nilai negatifnya atau skor negatifnya. Kita ambil yang ini. Ini kita bandingkan dengan nilai tabel. Di sini untuk negatifnya jumlah peringkatnya ini adalah 13. Berarti di sini 13 kita bandingkan dengan nilai tabelnya. Nilai tabel karena ujinya adalah uji satu sisi. Di sini uji satu sisi, ini tabel dua sisi. Tadi untuk jumlah data ini ada 8, maka kita tarik ke bawah sini. Ini adalah jumlah datanya.
Kemudian untuk taraf kepercayaan yang kita gunakan, taraf alfanya di sini yang 0,05. Maka di sini nilai tabelnya adalah 6. Kemudian kita kembali ke kriteria pengujian. Di sini tadi nilai negatifnya ada 13. Kemudian nilai di tabelnya ini ada 6. Maka di sini nilai di tabel ini lebih kecil ya. Karena di sini kriterianya H1 diterima apabila nilai T negatif ini lebih kecil daripada nilai di tabel. Karena di sini nilainya berkebalikan. Tadi di sini 13, ini lebih besar daripada nilai di tabelnya yaitu 6. Maka dapat disimpulkan di sini H0-nya yang diterima. Maka kita kembali ke sini. Kinerja karyawan ini tidak mengalami peningkatan setelah pelatihan.